Shalom, saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Selamat beribadah pagi hari ini, Minggu 16 Mei 2021. Kiranya Tuhan memberkati. Saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, marilah kita mulai ibadah pagi hari ini dengan terlebih dahulu memasuki saat teduh. Saat teduh mulai. Saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, marilah kita bersama-sama bangkit berdiri, memuji nama Tuhan dengan menaikkan kidung jemaat nomor 17, bait 1-2, Tuhan Allah hadir. Saudara yang terkasih di dalam Yesus Kristus, marilah ibadah kita saat ini kita khususkan dengan pengakuan Tuhan yang menciptakan langit dan bumi adalah sumber pertolongan kita. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan Tuhan Yesus Kristus ada pada saudara sekalian. Amin. Jemaat dipersilakan untuk duduk kembali. Saudaraku, mari kita menerima hukum kasih
yang terambil dari Matius 22 ayat 37 sampai dengan 40 yang demikian. Jawab Yesus kepadanya, "Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah, kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Pada kedua hukum inilah tergantung seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi." Melalui hukum kasih yang kita terima saat ini, mari kita menghadap Tuhan di dalam doa dengan melihat keberadaan diri kita, sejauh mana kita sudah mengasihi Tuhan dan sesama. Mari kita berdoa. Tuhan, saat ini Engkau menegur kami, menegur akan kasih yang harusnya kami lakukan, baik itu kasih kepadamu maupun juga kasih kepada sesama kami. Dan melalui teguran ini pun kami sadar bahwa kami belum dapat mengasihi Engkau dan mengasihi sesama sesuai dengan kehendak-Mu. Kiranya Tuhan ampuni kami, Tuhan layakkan kami, dan Tuhan berikan kemampuan atas kami, supaya di hari-hari kami yang akan datang, kami dapat melakukan kasih sesuai dengan yang Kau kehendaki. Di dalam Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Saudara, mari bersama-sama kita menerima berita anugerah yang terambil dari Ulangan 31 ayat yang ke-6. Yang demikian firman Tuhan, "Kuatkan dan teguhkanlah hatimu, jangan takut dan jangan gemetar karena mereka. Sebab Tuhan Allahmu, Dialah yang berjalan menyertai engkau. Ia tidak akan membiarkan engkau dan tidak akan meninggalkan engkau." Melalui berita anugerah yang kita terima saat ini, kita diingatkan supaya kita tidak takut dalam menjalani kehidupan ini, karena ada Tuhan di hadapan kita, di depan kita. Ia yang akan menuntun, membimbing, dan melindungi kita. Oleh sebab itu, mari bersama-sama kita memuji dan memuliakan Tuhan dengan menaikkan Kidung Jemaat 37A, bait 1 dan 2, Batu Karang yang Teguh. Mari saudara kita bersama-sama berdoa. Ketika kami melihat
dan menyaksikan apa yang terjadi di dalam kehidupan kami, serta kami menghayatinya. Sungguh kami merasa bahwa kami ini adalah orang-orang, adalah ciptaan yang senantiasa beroleh cinta kasih-Mu. Cinta kasih-Mu lah yang membuat kami hidup. Cinta kasih-Mu lah yang membuat kami kuat di dalam menjalani kehidupan ini. Oleh sebab itu ya Tuhan kami Yesus Kristus, kami mengucap syukur oleh karena cinta kasih-Mu yang senantiasa Engkau nyatakan dalam kehidupan kami, yang tiada henti-hentinya hari lepas hari. Dan kami yakin dan percaya bahwa cinta kasih-Mu inilah yang akan terus-menerus menguasai kehidupan kami, sehingga kami senantiasa Engkau sertai, Engkau berkati, dan Engkau tolong dalam persoalan hidup kami. Ketika kami bersama-sama menghadapi pandemi COVID-19 yang tak kunjung henti, dan segala upaya telah kami lakukan, kami yakin dan percaya Engkau melihat dan Engkau memberkatinya, sehingga segala jerih payah kami tidak akan sia-sia, oleh karena Engkau yang menyempurnakan segala upaya kami. Kiranya Engkau berkati kami di dalam kehidupan kami bersama. Terwujudlah cinta kasih di antara kami, terwujudlah suasana menyenangkan di antara kami, dan terwujud damai sejahtera di dalam kehidupan kami. Oleh karena kami dapat menghayati makna hidup bersama, kami dapat bersama-sama hidup berdampingan satu dengan yang lain, dengan saling menghormati, saling menghargai, saling peduli, saling menolong. Dan kami juga memohonkan berkat atas para pemimpin kami, di mana para pemimpin kami ini adalah wakil Tuhan atas kami, wakil Tuhan untuk memimpin kami. Mampukan mereka memimpin dengan baik, dan kami mendukung mereka baik dengan upaya-upaya ataupun doa-doa. Kiranya Tuhan juga senantiasa hadir ketika kami bergumul dengan pekerjaan, anak-anak kami bergumul dengan pendidikannya, dan kami semua dengan pergumulan kami masing-masing yang mencari jodoh, yang terus berkarya dengan tugas dan tanggung jawabnya. Tuhan sendiri yang akan memberikan jalan keluar dan membimbingnya. Kami yakin dan percaya akan kuasa-Mu yang Kau nyatakan dalam kehidupan kami. Ya Tuhan, saat ini kami akan mendengarkan firman-Mu. Mampukan kami mendengar dengan baik dan juga melakukan firman itu dalam kehidupan kami. Di dalam kasih Kristus kami berdoa. Amin. Saudara, mari kita bersama-sama mendengarkan dan menghayati firman Tuhan yang terambil dari Yohanes 17 ayat 6 sampai 19 yang demikian. Aku telah menyatakan namamu kepada semua orang yang Engkau berikan kepadaku dari dunia. Mereka itu milik-Mu dan Engkau telah memberikan mereka kepadaku, dan mereka telah menuruti firman-Mu. Sekarang mereka tahu bahwa semua yang Engkau berikan kepadaku itu berasal daripada-Mu. Sebab segala firman yang Engkau sampaikan kepadaku telah kusampaikan kepada mereka, dan mereka telah menerimanya. Mereka tahu benar-benar bahwa aku datang daripada-Mu, dan mereka percaya bahwa Engkaulah yang telah mengutus aku. Aku berdoa untuk mereka, bukan untuk dunia aku berdoa, tetapi untuk mereka
yang telah Engkau berikan kepadaku, sebab mereka adalah milik-Mu. Dan segala milikku adalah milik-Mu, dan milik-Mu adalah milikku, dan aku telah dipermuliakan di dalam mereka. Dan aku tidak ada lagi di dalam dunia, tetapi mereka masih ada di dalam dunia. Dan aku datang kepadamu, ya Bapa yang kudus, peliharalah mereka dalam nama-Mu, yaitu nama-Mu yang telah Engkau berikan kepadaku, supaya mereka menjadi satu sama seperti kita. Selama aku bersama mereka, aku memelihara mereka dalam nama-Mu, yaitu nama-Mu yang telah Engkau berikan kepadaku. Aku telah menjaga mereka, dan tidak ada seorang pun dari mereka yang binasa, selain daripada dia yang telah ditentukan untuk binasa, supaya genaplah yang tertulis dalam kitab suci. Tetapi sekarang aku datang kepadamu, dan aku mengatakan semuanya ini sementara aku masih ada di dalam dunia ini, supaya penuhlah sukacitaku di dalam diri mereka. Aku telah memberikan firman-Mu kepada mereka, dan dunia membenci mereka, karena mereka bukan dari dunia, sama seperti aku bukan dari dunia. Aku tidak meminta supaya Engkau mengambil mereka dari dunia, tetapi supaya Engkau melindungi mereka daripada yang jahat. Mereka bukan dari dunia, sama seperti aku bukan dari dunia. Kuduskanlah mereka dalam kebenaran. Firman-Mu adalah kebenaran. Sama seperti Engkau telah mengutus aku ke dalam dunia, demikian pula aku telah mengutus mereka ke dalam dunia. Dan aku menguduskan diriku bagi mereka, supaya mereka pun dikuduskan dalam kebenaran. Demikianlah sabda firman Tuhan. Berbahagia setiap orang yang mendengar dan memeliharanya. Haleluya. Saudaraku, kita sebagai manusia tentunya memiliki harapan. Dan harapan tersebut berbeda-beda antara satu dengan yang lainnya. Ada orang yang memiliki harapan, misalnya supaya dia dapat bekerja atau mendapatkan pekerjaan sesuai dengan yang ia minati atau bidangnya. Ada orang yang memiliki harapan supaya dalam kehidupannya dia terbebas, terhindar dari segala macam tantangan hidup. Ada orang yang memiliki harapan di dalam hidupnya, apa yang menjadi keinginannya itu dapat terwujud. Bahkan ada orang yang mengharapkan ketika dia mencintai seseorang, cintanya itu dibalas oleh orang tersebut. Dan inilah harapan-harapan yang kita miliki yang berbeda-beda antara satu dengan yang lainnya. Apakah salah orang memiliki harapan? Tidak salah. Justru ketika kita tidak memiliki harapan, maka kita tidak akan dapat menjalani kehidupan ini dengan baik. Kita nggak ada semangat di dalam menjalani hidup ini, kita tidak memiliki upaya-upaya di dalam menjalani kehidupan ini. Dengan adanya harapan, muncul semangat, muncul upaya, sehingga semuanya dapat berjalan sesuai dengan harapan kita.
tidak salah memiliki harapan, dan memang kita harus memiliki harapan. Saudaraku, dalam bacaan kita Yohanes 17 ayat 6 sampai 19 ini berisikan tentang harapan Tuhan Yesus bagi para muridnya. Dan harapan-harapan itu tersirat atau terkandung dalam doa yang Yesus sampaikan. Harapan yang pertama Tuhan Yesus bagi para murid yaitu supaya para murid senantiasa ada dalam pemeliharaan Allah, supaya mereka menjadi satu. Yohanes 17 ayat 11. Dan aku tidak ada lagi di dalam dunia, tetapi mereka masih ada di dalam dunia, dan aku datang kepadamu, ya Bapa yang kudus. Peliharalah mereka dalam namamu, yaitu namamu yang telah engkau berikan kepadaku, supaya mereka menjadi satu sama seperti kita. Jadi Tuhan Yesus mengharapkan bahwa para murid ada dalam pemeliharaan Tuhan, sehingga mereka menjadi satu. Oleh sebab itu, supaya para murid ada dalam pemeliharaan Tuhan, maka para murid harus senantiasa dekat dengan Tuhan, dekat dengan firman. Karena dekat dengan Tuhan, dekat dengan firman, artinya para murid dapat mengetahui apa yang menjadi kehendak Tuhan atas diri mereka, yaitu supaya mereka menjadi satu. Menjadi satu yaitu memiliki visi dan misi yang sama, memiliki satu tekad, memiliki satu keinginan untuk melayani Tuhan, untuk melakukan pekerjaan-pekerjaan yang baik, pekerjaan-pekerjaan yang menyatakan akan kehendak Tuhan, akan kasih Tuhan, dan akan firman Tuhan. Kemudian harapan yang kedua yaitu supaya para murid terlindungi atau dijauhkan dari yang jahat. Yohanes 17 ayat 15. Aku tidak meminta supaya engkau mengambil mereka dari dunia, tetapi supaya engkau melindungi mereka daripada yang jahat. Selama kita masih ada di dunia, Bapak Ibu Saudara, di situ masih ada kuasa-kuasa jahat, kuasa-kuasa kegelapan. Tuhan Yesus mengharapkan para murid itu meskipun hidup di dalam dunia yang masih ada kuasa jahat, kuasa kegelapan, mereka bisa terhindar atau dijauhkan. Artinya mereka bisa kuat di dalam melawan kuasa-kuasa jahat, kuasa-kuasa dosa. Nah, oleh sebab itu, supaya mereka dihindarkan dari kuasa-kuasa jahat, kuasa-kuasa dosa, mereka harus berdiri teguh. Mereka harus memegang iman kepada Yesus Kristus. Demikian pula kita harus seperti itu. Kita harus memegang iman, berserah diri, bersandar, dan memohon kekuatan dari Tuhan, supaya di dalam dunia yang penuh dengan kejahatan, penuh dengan kuasa-kuasa kegelapan ini, kita tetap dapat menjalani dengan baik. Dan yang ketiga adalah harapan Tuhan Yesus supaya para murid menjadi kudus. Dalam perjanjian, dalam bahasa Ibrani, kata kudus itu adalah kodesi, dan dalam bahasa Yunani hagios. Kadosi atau kodesi itu dapat berarti terpisah atau terpotong, dan hagios itu menyangkut hubungan dengan Tuhan. Jadi maksudnya kudus di sini adalah
para murid itu memiliki cara hidup yang berbeda dengan dunia, dan mereka senantiasa berupaya menyatakan hubungan yang benar di hadapan Tuhan. Ini 3 harapan ini yang Yesus nyatakan di dalam doanya untuk para murid, supaya mereka senantiasa ada dalam pemeliharaan Allah, sehingga mereka menjadi satu, mereka dibebaskan dari kuasa dosa, kuasa kejahatan, dan mereka menjadi kudus, memiliki cara hidup yang berbeda, terpisah dari dunia, dan cara hidup yang sesuai dengan yang Tuhan Yesus kehendaki. Yesus menyampaikan doanya yang berisi harapan-harapan atas para murid, karena sebentar lagi dalam konteks waktu itu Tuhan Yesus akan pergi meninggalkan mereka. Tuhan Yesus tidak akan bersama-sama dengan mereka lagi di dalam dunia ini. Nah, oleh sebab itu Tuhan Yesus mengharapkan ketika Yesus sudah tidak bersama dengan mereka lagi dalam dunia ini, mereka jangan sampai bagaikan anak ayam yang kehilangan induknya, atau anak ayam yang terpisah dari induknya, di mana anak ayam yang terpisah dari induknya itu akan merasa bingung, merasa takut, tidak tahu arah dan lain sebagainya. Anak ayam yang kehilangan induknya ini merupakan sebuah perumpamaan yang tidak menggambarkan keadaan kelompok yang tadinya bersama dengan pemimpin menjadi tidak bersama dengan pemimpin, sehingga kelompok ini menjadi kelompok yang takut, tidak tahu berbuat apa-apa, dan bingung, tidak tahu arah. Dan Tuhan Yesus tidak ingin para muridnya seperti itu, bagaikan anak ayam yang kehilangan induknya. Tuhan Yesus menghendaki ketika Tuhan Yesus tidak bersama dengan para murid lagi di dunia ini, para murid tetap menjadi kelompok yang betul-betul kelompok yang baik, di mana mereka senantiasa menjadi satu oleh karena pemeliharaan Allah. Mereka kuat melawan godaan, kuasa iblis, dan mereka tetap menjadi kudus, memiliki gaya hidup yang berbeda dengan dunia ini. Saudaraku, kita masih hidup dalam dunia, dan kita diingatkan bahwa kita harus tetap berdiri teguh di tengah keruhnya dunia ini, dengan kita melihat harapan-harapan yang Yesus berikan kepada para murid. Yesus mengharapkan para murid menjadi para murid yang seperti apa ketika Yesus meninggalkan mereka. Mari harapan-harapan Yesus itu kita upayakan, kita senantiasa ada di dalam pemeliharaan Allah supaya kita menjadi satu. Kita berusaha supaya kita dapat melawan godaan, kuasa-kuasa kegelapan yang menyelimuti kehidupan kita, dan kita tetap menjadi kudus. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Saudara yang terkasih di dalam Yesus Kristus, marilah saat ini kita mengaturkan persembahan. Adapun dasar persembahan terambil dari 1 Tawarikh 16 ayat 29 yang demikian. Berilah kepada Tuhan kemuliaan namanya, bawalah persembahan dan masuklah menghadap Dia. Mari kita mengaturkan persembahan diiringi dengan Kidung Jemaat 439 bait 1 dan 4, bila topan keras melanda hidupmu.
Mari bersama-sama kita berdoa. Kami mengucap syukur kepadamu oleh karena segala sesuatu yang Tuhan berikan dan apa yang kami alami. Semuanya terbaik untuk kami. Dan kami juga mengucap syukur atas firman-Mu yang mengingatkan kami supaya kami ada di dalam pemeliharaan Tuhan dan menjadi satu. Kami dijauhkan dari kuasa kegelapan dan kami tetap menjadi kudus. Apa yang kami dengar, biarlah dapat kami lakukan ya Tuhan. Dan kami mengucap syukur atas firman-Mu ini. Dan syukur kami oleh karena segala sesuatunya kami aturkan kepadamu di dalam persembahan ini. Terimalah, kuduskanlah, dan mampukanlah kami memberikan yang terbaik untuk kemuliaan nama-Mu. Kami akan melanjutkan aktivitas kami ya Tuhan. Kiranya Tuhan tetap bersama dengan kami, menyertai kami, dan memberikan keselamatan atas kami. Di dalam kasih Kristus kami berdoa. Amin. Mari bersama-sama kita bangkit berdiri. Kita mengikrarkan pengakuan iman rasuli secara bersama-sama. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Terimalah berkat Tuhan. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus dan kasih Allah dan persekutuan Roh Kudus menyertai saudara sekalian. Amin.